Suatu malam, terlihat seorang pria bernama Paul yang sedang bekerja di sebuah pabrik. Di tengah pekerjaan, mendadak anaknya yang bernama Martin menelpon. Martin di situ memberitahu kalau ia merasa takut pada ibunya karena selama sang ayah bekerja, ibunya yang bernama Sophie sering bicara sendirian di ruangan gelap. Mendengar itu, Paul lalu mencoba menenangkan Martin dengan menjelaskan bahwa ibunya hanya sedang stres. Tak lama kemudian rekan kerja Paul datang dan izin pulang duluan. Tapi sebelum pulang, Paul menyuruhnya mengecek dulu semua barang di gudang. Ketika dia sedang memeriksa barang-barang di gudang tersebut dan hampir selesai, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Karena merasa ketakutan, ia pun langsung buru-buru pergi. Sebelum pulang, ia memberitahu Paul kalau barusan dia melihat sesuatu di gudang. Awalnya Paul nggak percaya dengan rekan kerjanya tersebut dan menganggap kalau itu mungkin hanyalah halusinasinya aja. Namun saat Paul akan pulang, dari arah lorong pabrik, ia seperti mendengar ada suara aneh. Lalu ketika Paul mencoba memeriksa sumber suara tersebut, No. beberapa waktu kemudian setelah kematian sang ayah, di rumah, Martin yang ingin tidur seperti mendengar suara dari kamar ibunya. Karena penasaran, ia pun pergi memeriksa ke sana. Di situ Martin lagi-lagi melihat ibunya yang sedang bicara sendirian menghadap ke ruangan gelap. Lalu ketika Martin mencoba melihat ke dalam sana, ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah ruangan kosong. Sophie lalu menyuruh Martin segera tidur karena besok dia harus sekolah. Martin pun segera kembali ke kamar. Namun saat Martin ingin mengucapkan selamat tidur pada sang ibu, semenjak kejadian itu, Martin tak bisa tidur semalaman hingga membuatnya ketiduran di kelas. Salah satu guru kemudian menelpon Sophie untuk memintanya datang ke sekolah, tapi telepon tersebut tak juga diangkat. Akhirnya mau gak mau sang guru terpaksa memanggil kakaknya Martin yang bernama Rebecca. Rebecca pun datang bersama pacarnya yaitu Brad. Mereka berdua lalu bertemu dengan seorang petugas perlindungan anak dari pemerintah yang bertugas di sekolah tersebut. Jadi di sana itu setiap sekolah punya petugas perlindungan anak yang langsung diutus pemerintah biar kalau ada anak bermasalah sama keluarganya, anak itu bisa langsung lapor sama si petugas perlindungan anak tanpa harus pergi ke kantor dinas perlindungan anak. Oke, lanjut lagi. Petugas tersebut lalu menjelaskan pada Rebecca dan Brad kalau Martin sudah 3 kali ketiduran di dalam kelas. Si petugas merasa curiga jika penyakit bipolar yang diderita Sophie kambuh hingga ia menelantarkan Martin. Oke Google, apa itu penyakit bipolar? Menurut Wikipedia, bipolar disorder adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi. Karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan manik depresif. Awalnya Rebecca membela sang ibu dengan mengatakan kalau ibunya selalu rutin meminum obat. Tapi saat Rebecca melihat langsung keadaan Martin yang terlihat sangat kelelahan, di situ barulah Rebecca percaya dan merasa ada sesuatu yang aneh pada ibunya. Setelah itu Rebecca mengantarkan Martin pulang. Sesampainya di depan rumah, sebelum Rebecca dan Martin masuk, Martin malah meminta untuk nginep beberapa hari di rumah Rebecca karena ketakutan setiap kali melihat sang ibu berbicara sendirian di ruang gelap.
Rebecca lalu memberitahu Martin kalau sebenarnya ibu mereka itu sudah lama menderita penyakit bipolar. Karena itulah ia sering berbicara sendiri dengan teman khayalannya yang bernama Diana. Tak lama kemudian ibu mereka membuka pintu. Ia bingung ketika melihat Rebecca datang mengantarkan Martin pulang. Rebecca pun lalu menceritakan pada ibunya apa yang tadi dikatakan oleh petugas perlindungan anak di sekolah Martin. Ia juga memutuskan untuk membawa Martin tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan sang ibu stabil. Mendengar perkataan Rebecca itu, Sophie langsung mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sambil terus memohon agar Rebecca tak membawa Martin pergi. Di momen perdebatan mereka berdua, Martin mendadak datang sambil membawa tas berisi barang-barangnya dan segera pergi bersama Rebecca meninggalkan rumah tersebut, tanpa memperdulikan ibu mereka yang terus-menerus memohon agar tak ditinggalkan. Ketika sampai di rumah, Brad berusaha menasihati Rebecca dengan mengatakan kalau tadi Rebecca tak seharusnya bersikap kasar pada ibunya sendiri. Tapi Rebecca justru malah tersinggung. Ia merasa Brad tak tahu apapun dan tak suka bila Brad ikut campur tentang masalah keluarganya. Sambil menahan emosi, Rebecca pun mengusir Brad pergi dari rumahnya. Malam hari saat sedang tidur, Rebecca terbangun karena mendengar suara ketukan di depan kamarnya. Awalnya Rebecca menganggap Martin lah yang membuat suara itu. Tapi keesokan harinya, petugas perlindungan anak di sekolah Martin datang setelah menerima laporan dari Sophie kalau Rebecca telah membawa kabur Martin. Rebecca di situ berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan karena keadaan ibunya saat ini sedang tak stabil. Namun si petugas lalu menjelaskan bila Rebecca mau mengasuh Martin, maka ia harus menuntut Sophie ke pengadilan terlebih dahulu, barulah ia bisa mengajukan diri sebagai orang tua asuh baru untuk Martin, dan proses itu pun juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mendengar penjelasan tersebut, Rebecca hanya bisa terdiam pasrah melihat petugas perlindungan anak membawa Martin pergi diantarkan kembali ke tempat Sophie. Setelah mereka pergi, saat Rebecca sedang merapikan barang-barang, ia tak sengaja melihat ada goresan di lantai tepat di tempat di mana makhluk tadi malam muncul. Ketika ia mencoba membuka karpet tersebut, ternyata goresan itu membentuk tulisan sebuah nama, yaitu Diana. Melihat nama itu, Rebecca lalu teringat tentang sebuah kejadian aneh yang dulu pernah ia alami waktu masih kecil. Setelah mengingat semua kejadian masa lalu tersebut, Rebecca pun akhirnya menyadari bahwa teman khayalan sang ibu yang bernama Diana itu benar-benar nyata. Rebecca lalu langsung menghubungi dan meminta Brad mengantarkannya ke rumah sang ibu untuk mencari informasi tentang siapa sosok Diana sebenarnya. Setelah sampai di sana, ternyata di rumah sedang tak ada siapapun. Ia kemudian mengambil kunci di tempat ibunya biasa menyimpan kunci. Ketika di dalam, Rebecca segera ke kamar ibunya. Di sana, dia menemukan sebuah foto sang ibu saat masih kecil bersama seorang anak perempuan. Dan saat dia membalik foto tersebut, di situ barulah ia tahu bahwa anak perempuan itu adalah Diana, yang selama ini selalu ia anggap cuma teman khayalan ibunya aja. Rebecca lalu memeriksa tentang semua informasi tentang masa lalu sang ibu. Dulu, waktu masih kecil, Sophie pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat penyakit bipolarnya yang semakin lama semakin parah. Dan di rumah sakit jiwa itulah ia bertemu dengan Diana. Diana ini adalah seorang anak penderita penyakit kulit langka yang mana kulitnya akan terbakar bila dia terkena sinar matahari. Diana ternyata juga bisa mempengaruhi pikiran orang lain hingga membuat orang tersebut merasa sangat tertekan dihantui olehnya. Dulu para dokter menemukannya di usia 13 tahun terkurung di sebuah ruang bawah tanah sendirian.
Sementara ayah Diana telah mati bunuh diri akibat depresi karena pikirannya selalu dihantui oleh anaknya sendiri. Setelah itu Diana dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Tapi orang-orang di sana malah menjauhinya karena merasa aneh dengan Diana yang bisa mempengaruhi pikiran mereka. Di saat semua orang menjauhi Diana, di situ hanya Sophie lah satu-satunya anak yang mau berteman dengannya. Namun beberapa dokter di sana yang berusaha mengobati penyakit Diana selalu saja gagal. Hingga ketika salah satu dokter mencoba menyembuhkannya dengan kursi listrik, Diana meninggal dunia. Mengetahui semua cerita itu, Rebecca merasa bingung jika Diana telah meninggal dunia, lalu bagaimana mungkin ia bisa ada di kamarnya kemarin malam. Rebecca pun berpikir mungkin karena Diana bisa hidup di pikiran orang lain dan karena Sophie juga menderita bipolar yang membuat pikirannya terus-menerus berhalusinasi tentang sosok Diana, maka itulah alasan kenapa Diana bisa bangkit kembali. Kemudian Rebecca pergi ke kamar masa kecilnya. Di situ dia melihat gambar yang dulu pernah ia buat waktu masih kecil. Di sisi lain, Sophie yang baru pulang belanja bersama Martin, ia lalu meminta maaf pada Martin. Dia merasa bersalah karena selama ini telah menelantarkan anaknya sendiri dan berjanji akan berusaha lebih banyak menghabiskan waktu berdua bersama Martin. Sophie juga mengatakan kalau ia akan menyiapkan popcorn untuk mereka bertiga menonton film bersama. Mendengar itu, Martin pun sangat ketakutan. Ia tak tahu siapa orang ketiga yang ibunya maksud. Martin lalu meminta pada ibunya kalau dia hanya ingin menonton film berdua aja tanpa mengajak orang ketiga itu. Ketika mereka berdua sedang menonton, Sophie di situ berkata bahwa dia takut Martin juga akan pergi meninggalkannya sama seperti Rebecca dan ayahnya. Mendengar curahan hati sang ibu, Martin pun menjawab bahwa terkadang untuk melawan rasa takut, maka hal yang harus dilakukan adalah menghadapi rasa takut tersebut. Mendengar itu, Sophie merasa kalau Martin kini telah tumbuh dewasa dan sudah saatnya Martin tahu tentang siapa sebenarnya Diana. Ia menutup semua jendela, mematikan lampu, lalu mulai bercerita tentang sosok bernama Diana. It was a long time ago. And look at me. And I had a friend named Diana. Mom, please. I found out something really bad happened. Mom, please let go. Do it now. She's going to stay, okay? Sementara itu, di rumah, Rebecca dan Brad yang sedang mengobrol tentang Sophie kaget ketika mereka berdua mendengar suara ketukan pintu. Saat pintu tersebut dibuka, ternyata itu adalah Martin yang terlihat pucat. Di dalam, Rebecca lalu menceritakan semua hal tentang Diana. Ia juga menjelaskan mungkin karena ibu mereka sekarang sudah tak mau meminum obatnya lagi, maka penyakit bipolarnya kambuh hingga membuat dia sering berhalusinasi tentang Diana. Mungkin karena halusinasi yang kuat dan terus-menerus itulah akhirnya sosok Diana benar-benar muncul. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tahu bagaimana cara melenyapkan Diana. Di tengah obrolan tersebut, Rebecca lagi-lagi mendengar suara ketukan. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Ia lalu merasa kalau suara ketukan itu berasal dari lemari bajunya yang gelap. Dengan perlahan, ia mendekati lemari. Karena merasa kalau semua teror ini harus segera diselesaikan, mereka bertiga pun langsung segera pergi ke rumah sang ibu. Di sana, Rebecca memaksa ibunya untuk menjelaskan tentang siapa sosok bernama Diana itu. Awalnya Sophie menolak, namun saat Rebecca menunjukkan foto Sophie bersama Diana yang ia temukan tadi, Sophie langsung panik, tapi dia masih juga tak mau menceritakan tentang Diana. Rebecca yang kesal kemudian pergi ke kamarnya. Karena khawatir malam ini Diana akan mengganggu mereka lagi, ia pun menyusun sebuah rencana. We put in some safeguards.
first part. Ketika semua persiapan telah selesai, Rebecca lalu pergi ke kamar sang ibu. Di depan kamar tersebut, dia meminta izin untuk menginap malam ini. Namun saat pintu dibuka, Sophie terlihat sangat tertekan. Di situ, Sophie mengatakan bahwa Rebecca bisa menginap kapanpun dia mau sambil memegang tangan dan memeluknya. Setelah Sophie kembali ke kamar, Rebecca sadar kalau tadi ibunya ternyata diam-diam memberikannya sebuah kertas yang bertuliskan, "Aku butuh bantuanmu." Melihat tulisan tersebut, Rebecca pun merasa ada yang tak beres. Ia berpikir kalau selama ini pasti ibunya sedang diancam oleh sosok bernama Diana itu. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi untuk memeriksa obat ibunya, tapi setelah lama mencari, obat tersebut tak juga ketemu. Rebecca lalu pergi ke kamar Martin untuk tidur. Tapi tak lama kemudian, listrik di rumah itu mati. Rebecca di situ ketakutan karena Diana nanti pasti akan menyerangnya dan Martin. Ia pun terpaksa memberanikan diri pergi memeriksa listrik di basement. Di sisi lain, Martin yang baru bangun tidur kaget saat melihat kondisi kamarnya gelap. Ia lalu mencoba mencari di mana Rebecca berada. Rebecca? Di saat Diana pergi, Martin dengan cepat segera berlari mencari Rebecca hingga ke basement. Ketika mereka berdua bertemu, Rebecca berusaha menenangkan Martin yang terlihat begitu ketakutan. Setelah sang adik tenang, ia lalu mencoba kembali membetulkan listrik rumah tersebut. Namun di situ ia mulai sadar kalau ternyata mereka berdua sebenarnya sedang dijebak oleh Diana. Dan saat itu juga Diana langsung menutup pintu basement. Sementara itu Brad yang baru masuk setelah berkeliling rumah, ia terkejut saat mendengar suara teriakan Rebecca meminta tolong. Mrs. Wells? Mrs. Wells? No! No, Brett! Hey, Bex, hold on. Sophie yang mendengar semua keributan di rumahnya, ia lalu keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Saat tahu kalau Diana telah menyerang anak-anaknya, ia pun langsung memanggil dan memarahi temannya itu karena telah berani menyakiti Rebecca dan Martin. Namun Diana justru malah berteriak hingga akhirnya Sophie memutuskan untuk meminum obatnya lagi agar Diana menghilang. Tapi Diana di situ mengamuk lalu melempar Sophie sampai pingsan. Di basement, mereka berdua mendengar suara mobil Brad pergi meninggalkan mereka. Rebecca pun di situ mencoba menenangkan Martin dengan mengatakan bahwa Brad pasti akan kembali lagi. Ketika sedang menenangkan adiknya, perlahan-lahan senter yang ia pegang mulai padam. Karena merasa sebentar lagi senternya akan mati, Rebecca dan Martin pun lalu mengumpulkan semua barang-barang di basement tersebut untuk dibakar sebagai penerangan. Tapi di situ Martin tak sengaja menemukan sebuah lampu UV. Melihat benda itu, Rebecca yakin pasti lampu tersebut bisa melindungi mereka berdua dari Diana. Kemudian ia pun mulai menyusuri basement untuk mencari barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melawan Diana. Namun saat dia berkeliling, ia melihat ada banyak sekali tulisan di tembok. Setelah kejadian barusan, Rebecca akhirnya sadar walaupun Diana adalah sosok gentayangan, ternyata dia juga bisa terluka. Rebecca lalu dapat ide bagaimana caranya untuk melenyapkan Diana.
Ia di situ menjelaskan pada Martin kalau mereka harus memancing Diana menggunakan sinar UV, kemudian saat Diana muncul, maka mereka akan menyinari Diana dengan api yang mereka buat tadi. Tapi tiba-tiba Diana langsung mematikan api tersebut melalui pipa udara seakan ia sudah tahu rencana Rebecca. Mereka berdua pun panik dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil sang ibu. Di sisi lain, Brad ternyata benar-benar kembali lagi bersama dengan dua polisi. Kedua polisi itu pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rebecca dan Martin. Namun ketika membuka pintu basement, salah satu polisi di situ seperti melihat ada seseorang di dapur. Dan saat ia memeriksa keadaan dapur, Take it! We have to go! No, we have to get Mom! No, we gotta go! No! setelah Brad datang, Rebecca dengan cepat langsung menyuruh Martin lari keluar dan meminta Brad membawa Martin pergi. Sementara dia memilih untuk menolong sang ibu yang masih berada di kamar sendirian. Mom! Told you! Mom, she killed Dad! Don't hurt my kids. That won't hurt me. This will. There's no you without me. Mom, what are you doing? Saving your lives. Tak lama kemudian, para polisi akhirnya datang. Rebecca, Brad, dan Martin kini benar-benar telah aman. Aman dari teror Diana yang telah lenyap bersamaan dengan meninggalnya sang ibu.